Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya Anda? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Sriwiyadi Blitar. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman atau sahabat Dhamma yang baru saja menemukan channel saya. Untuk channel saya ini membahas seputar ajaran Buddha, dimulai dari riwayat hidup Buddha Gautama, pembahasan Dhamma secara umum untuk keseharian, juga membahas Dhamma kegiatan di lingkungan wihara, di lingkungan umat Buddha, dan juga ada juga beberapa video tentang cerita Jataka, juga cerita-cerita yang lain. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Jejak Manusia Agung bagian yang kedua, yaitu kita membahas tentang perjuangan Bodhisattva untuk menjadi Buddha. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bodhisattva itu merupakan makhluk agung yang melintasi kehidupan untuk mencapai bodhi atau pencerahan. Jadi Bodhisattva secara umum itu dikenal dengan makhluk agung yang melintasi kehidupan untuk menyempurnakan paramita agar bisa mencapai bodhi atau pencerahan. Jadi selama kurun waktu yang lama itu Bodhisattva itu lahir dari berbagai kehidupan, baik jadi dewa, manusia maupun binatang. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan parami menjadi sama Sang Buddha. Syarat-syaratnya yaitu antara lain dia harus seorang manusia. Nah, jadi tekad di hadapan Buddha sama Sang Buddha harus seorang manusia, harus laki-laki. Nah, memiliki potensi mencapai arahat saat dalam kehidupan tersebut. Yang keempat, menjadi pertapa saat menekadkan diri di hadapan sama Sang Buddha. Jadi saat menekadkan diri di hadapan sama Sang Buddha, dia harus menjadi seorang pertapa. Nah, menyatakan tekad menjadi Buddha. Menyatakan tekad menjadi Buddha ini, dulu awalnya dari pertapa Sumedha ini mendekatkan diri di hadapan Buddha di Bangkara. Kemudian harus memiliki pencapaian, seperti jana ya. Pencapaian harus dimiliki oleh pertapa itu saat menekadkan diri menjadi sama Sang Buddha. Kemudian siap melepaskan segala hal termasuk hidupnya. Tekadnya harus kuat, tak tergoyahkan. Nah, hal-hal yang disiapkan untuk mencapai kebuddhaan atau biasa dikenal dengan Buddha Karakadama ada beberapa, yaitu harus menyempurnakan 10 parami. Nah, paramita ini 10 kemenjulangan. Sebenarnya kalau parami itu bukan hanya 10 tapi ada 30, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Tapi secara umum yang kita ketahui itu ada 10 paramita, 10 kemenjulangan. Apa saja itu? Yang pertama adalah dana atau kedermawanan, yang kedua sila, moralitas, yang ketiga nekama atau pelepasan keduniawian, yang keempat panya atau kebijaksanaan, yang kelima wirya atau daya, yang keenam kesabaran atau kanti, yang ketujuh kejujuran atau saca, yang kedelapan aditana atau tekad, yang kesembilan meta atau cinta kasih, yang 10 adalah UPK atau tenang seimbang. Nah, 10 kesempurnaan ini dapat kita jumpai dalam berbagai cerita Jataka. Antara lain ada 10. Yang pertama itu bisa ditemui di cerita Jataka nomor 538 yang berkenaan dengan pelepasan keduniawian atau nekama, yaitu berjudul Mugapaka Jataka. Terus juga untuk wirya bisa ditemukan di Jataka nomor 53 yaitu Mahajanaka Jataka. Terus juga sama Jataka 540 ini tentang cinta kasih atau meta. Untuk Nimi Jataka 541 yaitu tekad atau aditana.
kesabaran bisa dicari di Jataka nomor 543 tentang Kantiwadi. Buridata 543 membahas tentang kemoralan atau sila. Mahaparana Jataka 544 keseimbangan batin atau OPK. Widura Pandita 545 kejujuran atau saja. Maha Omaga 545 kebijaksanaan atau panya. Wantara Jataka 547 atau kedermawanan atau dana. Nah, tataran tertinggi dalam pencapaian parami. Nah, nanti sahabat Dhamma bisa melihat tataran yang tertinggi dalam pencapaian parami itu ada di Ekaraja, Kantiwadi, Cula Sangkapala, Mahajanaka, Mahasotasoma, Mogapaka, Lomahansa, Satu Bataka, Sasa dan Sotasoma. Jadi nanti ke-10 ini yang tataran yang tertinggi, misalnya di Ekaraja. Ekaraja ini membahas tentang nekama atau pelepasan. Jadi teman-teman atau sahabat Dhamma bisa melihat di Ekaraja ini membahas tentang ya keunggulan yang paling unggul itu di sini nekamanya. Nah, misalnya kesabaran itu nanti bisa dilihat di Kantiwadi. Nah, Kantiwadi ini ya, ini dan juga nanti yang lain-lainnya ini nanti ada. Jadi selama kelahiran sebelumnya sebagai bodhisatwa, ke-10 paraminya ini mengikat satu sama lainnya bersama-sama, tapi hanya ada satu yang paling unggul. Misalkan di Ekaraja. Nah, di Ekaraja ini yang paling unggul itu tentang pelepasan keduniawian. Misal kalau di Kantiwadi ini yang paling unggul, yang paling dominan adalah tentang kesabaran, di mana kesabaran itu tiada batasnya. Dibuktikan oleh Pertapa Kantiwadi, di mana dia dipotong-potong oleh seorang raja. Dia mengatakan bahwa memang kesabaran itu tiada batasnya. Kita sendirilah yang memberikan batasan. Juga di cerita-cerita yang lain nanti bisa di sahabat Dhamma bisa dicari. Misalkan seperti di Sasa ini juga itu lahir sebagai kelinci, di mana dia mendermakan hidupnya ya, tubuhnya didanakan kepada seorang pertapa suci. Nah, kita lanjut keunggulan kelahiran bodhisatwa. Di bodhisatwa ini merupakan makhluk unggul ya, makhluk yang sangat luar biasa, makhluk unggul. Dia memiliki keunggulan dalam kelahiran. Nah, terhindar dari 18 kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi selama lahir sebagai bodhisatwa, bodhisatwa ini akan terhindar dari 18 jenis kondisi yang tidak menguntungkan. Antara lain tidak terlahir buta. Jadi seorang bodhisatwa itu lahirnya tidak pernah buta, tidak terlahir tuli, tidak terlahir gila, tidak terlahir jorok. Jadi selama kelahiran sebagai bodhisatwa, bodhisatwa ini selalu tidak pernah terlahir dalam kondisi jorok. Nah, tidak terlahir cacat. Jadi bodhisatwa itu selama kelahiran yang berkali-kali itu tidak pernah cacat, baik tubuh maupun mentalnya. Tidak lahir di antara orang yang biadab. Jadi seorang bodhisatwa selalu memilih dia akan terlahir di kalangan-kalangan orang yang baik-baik. Jadi kalau sahabat Dhamma itu merupakan orang yang baik, kemungkinan sahabat Dhamma bisa menjadi orang tua dari bodhisatwa. Selanjutnya tidak terlahir di rahim budak. Jadi seorang bodhisatwa itu dalam kehidupan yang berkali-kali itu tidak pernah lahir dari rahim seorang budak. Biasanya itu bodhisatwa akan memilih lahirnya di mana. Misalkan yang paling banyak itu bisa lahir sebagai raja, sebagai pangeran, lahir menjadi di kalangan Brahmana, lahir menjadi para dewa, raja dewa, misalkan seperti itu. Tidak lahir dari orang sesat. Yang dimaksud tidak lahir dari orang sesat itu orang yang tidak
tidak mengenal kebaikan. Jadi orang yang tidak mengenal kebaikan ini bodhisattva tidak pernah lahir di sana. Nah, terus kemudian tidak pernah berganti kelamin. Jadi selama hidup sebagai bodhisattva itu sejak dia menekadkan diri di hadapan sama Sang Buddha, bodhisattva itu meskipun lahir sebagai binatang, meskipun lahir sebagai manusia, meskipun lahir jadi dewa, dia selalu menjadi seorang laki-laki. Jadi tidak pernah berganti kelamin menjadi seorang wanita. Dia tetap laki-laki seterusnya sampai nanti merealisasikan menembus nibbana ya, atau menjadi sama Sang Buddha. Tidak menyalahi 5 atarika kama, tidak pernah menderita kusta, tidak terlahir dari peta ya, tidak terlahir jadi peta. Jadi tidak pernah lahir jadi peta. Bodhisattva itu tidak pernah lahir jadi peta. Perlu kita ketahui bahwa peta merupakan alam menderita, alam penderitaan di mana kelaparan dan kehausan melanda. Jadi bodhisattva itu tidak pernah lahir jadi peta. Tidak terlahir di Kalakanjaka. Nah, tidak terlahir di neraka awici. Jadi seorang bodhisattva tidak pernah lahir di neraka awici. Neraka awici itu adalah merupakan neraka yang paling bawah. Nah, di mana orang-orang yang melakukan garuka kama itu karma besar, misalkan membunuh seorang Buddha, membunuh ayah ibu, nah nanti bisa lahir di neraka awici. Nah, sedangkan bodhisattva tidak pernah lahir di neraka awici. Tidak terlahir jadi Mara. Nah, Mara ini adalah dewa jahat. Nah, bodhisattva tidak pernah lahir menjadi dewa Mara, tidak menjadi dewa yang jahat. Tidak terlahir di alam Sudawasa, tidak terlahir di alam Arupa, tidak terlahir di alam Cakuwala. Nah, yang terakhir, jika terlahir jadi binatang, tidak lebih kecil dari burung puyuh, tidak lebih besar dari gajah. Jadi selama lahir, misalkan lahir di alam binatang, itu tidak pernah lebih besar dari gajah. Misalkan yang lebih besar dari gajah itu misalkan dinosaurus. Nah, bodhisattva tidak pernah lahir menjadi dinosaurus, dan juga tidak pernah lahir menjadi belalang, tidak pernah lahir menjadi nyamuk, tidak pernah lahir menjadi lalat. Nah, yang paling kecil ya, lahir sebagai binatang ya, itu adalah yang paling kecil adalah sebagai burung puyuh, dan yang paling besar sebagai gajah. Selama menjadi bodhisattva ya, bodhisattva itu mengembangkan 4 Buddha bumi, antara lain usaha. Nah, ini seorang bodhisattva mempunyai usaha-usaha yang sangat luar biasa, sangat kuat usahanya untuk memperoleh segala jalan pencerahan. Terus umaga, jalan sulit dan jalan rumit. Nah, jalan sulit ini maksudnya jalan yang hanya bisa dilalui atau dilewati oleh seorang bodhisattva, jalan bodhisattva. Nah, terus selanjutnya awatana, posisi atau postur. Hitacarya atau ajaran minor seperti meliputi semangat, kebijaksanaan, tekad, dan cinta kasih. Jadi selama hidup biasanya kalau bodhisattva itu lahir sebagai raja, misalkan dia selalu mengajarkan kepada semua orang untuk selalu semangat, terus penuh dengan kebijaksanaan, harus menekankan kebijaksanaan. Tekadnya sangat kuat dan cinta kasihnya sangat tinggi. Seorang bodhisattva itu memiliki cinta kasih yang sangat tinggi. Kemudian mengembangkan 6 hal yang mengarah dalam pencapaian. Nah, ini ada 6 hal yang dikembangkan oleh bodhisattva, antara lain meniatkan melepas keduniawian. Jadi nanti misalkan bodhisattva itu lahir sebagai raja pun dia akan melepaskan keduniawian dan memilih menjadi seorang pertapa.
Terus perniatan mengasingkan diri. Nah, ini kebanyakan dari para bodhisatwa ya. Ini bodhisatwa ini senang dengan pengasingan diri untuk biasanya bertapa, terhindar dari hiruk pikuk. Misalkan meskipun dia menjadi raja, dia akan segera mengasingkan diri untuk menjadi seorang bertapa. Perniatan tidak tamak, ini sudah paham. Perniatan tidak membenci, perniatan tidak gelap batin, perniatan jalan keluar dari duka atau samsara. Selanjutnya adalah 5 kedermawanan agung. Jadi ada 5 kedermawanan agung seorang bodhisatwa, yaitu yang pertama adalah meninggalkan istrinya, meninggalkan anak, meninggalkan kerajaan, melepas hidupnya, memberikan anggota tubuh. Jadi selama menjadi bodhisatwa itu selalu ya punya 5 kedermawanan. Misalkan istrinya diminta gitu ya, dikasihkan. Misalkan anaknya diminta, itu juga dikasihkan. Kerajaannya diminta, itu diberikan juga. Bahkan hidupnya bila diminta itu diberikan. Nah, juga memberikan anggota tubuh. Ini banyak di cerita-cerita Jataka, cerita-cerita penyempurnaan parami itu mendanakan tubuhnya. Ya, biasanya itu ada Dewa Saka yang menguji apakah memang benar tekadnya kuat. Dia akan menguji raja itu, dan dia memberikan anggota tubuhnya dengan tulus. Nah, itu tentang jejak manusia agung bagian yang kedua, perjuangan bodhisattva untuk menjadi Buddha. Jadi untuk sahabat Dhamma, misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mungkin kalau ada yang tidak sesuai juga bisa diberikan di kolom komentar. Nanti kita belajar bersama-sama supaya kita tahu bagaimana itu manusia agung menyempurnakan parami, paramita atau kemenjulangan. Nah, untuk video kita yang kedua, jejak manusia agung yang kedua, kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di jejak manusia agung bagian yang ketiga, di mana kita nanti akan membahas banyak tentang lahirnya calon Buddha, di mana diawali dari kelahiran yang terakhir, yaitu sebagai dewa yang ada di alam para bodhisattva untuk merealisasikan tujuan akhir, yaitu menjadi sama Sang Buddha. Nanti kita akan berbicara banyak di video selanjutnya. Untuk itu bagi sahabat Dhamma, jika video ini bermanfaat bisa di-share agar memberikan manfaat kepada teman-teman kita yang lain, sahabat Dhamma yang masih belum mengetahui. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.